Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillahi amma ba'd. Ini adalah pertemuan kedua kita membahas Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karya Al-Imam Abdullah Bafadl Al-Hadrami yang wafat tahun 918 Hijriah. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati para ulama Syafi'iyah dan merahmati para ulama kaum muslimin lainnya. Kata beliau, faslun yukrahu syadidus sukhunati wa syadidul burudati. Dimakruhkan, makruh di sini makruh tanzih sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Makruh tanzih adalah larangan yang tidak tegas. Konsekuensinya, jika dikerjakan tidak berdosa, namun jika ditinggalkan lillahi ta'ala maka berpahala. Ini makruh tanzih. Dan ada lagi makruh lain yaitu makruh tahrim. Makruh tahrim jika dikerjakan berdosa. Jika ditinggalkan lillahi ta'ala berpahala. Nah, lantas apa bedanya makruh tahrim dengan haram? Dalam madhab Syafi'i dibedakan memang. Kalau haram sebagaimana dijelaskan oleh As-Sayyid Bakri Ad-Dimyati dalam I'anat Talibin, bahwa makruh tahrim itu dalilnya tidak qat'i. Dalilnya masih, ya ulama lain bisa beda pendapat dan seperti itu. Tidak tegas. Ya, tapi menurut ulama Syafi'i itu berdosa jika dikerjakan. Maka dalam bentuk kehati-hatian dan wara' diistilahkan makruh tahrim. Kalau tegas dalilnya, ya apalagi sampai level ijma' atau nas dalam Al-Quran dan atau hadis, maka dibilang haram, begitu. Mudah-mudahan terfahami. Dan pada dasarnya jika dikatakan makruh saja, maka maksudnya makruh tanzih. Apa yang dimakruhkan? Yaitu apa? Yukrahu syadidus sukhunati, menggunakan air yang sangat panas. Itu makruh. Begitu juga syadidul burudah, sangat dingin. Ya, tentu pada akhirnya sebab ketika digunakan ini akan membuat orang tidak bisa maksimal wudhunya, apalagi bisa jadi membuat sakit. Karenanya kemakruhannya hanya berlaku ketika digunakan pada badan. Adapun kalau untuk mencuci sejenis baju misalnya, maka tidak mengapa. Dan berarti kalau tidak terlalu panas, agak panas saja, tidak terlalu dingin, agak dingin saja, maka tidak makruh. Wal mushammasu fi jihatin harratin fi ina'in muntabi'in fi badanin duna thawbin. Yang berikutnya termasuk makruh juga, dan makruhnya makruh tanzih lagi-lagi, adalah menggunakan air musyammas. Air musyammas, ini air yang dipanaskan. Perhatikan poin-poin. 1. Dipanaskan dengan matahari. Yang kedua, di tempat yang daerah yang panas, jihatin harrah, daerahnya panas. Contohnya para ulama contohkan di Hijaz, Mekah, Madinah itu daerah panas. Bahkan meskipun di Taif itu masuk daerah panas. Walaupun Taif sendiri sejuk dibandingkan Hijaz lain, tapi dia satu wilayah, itu dianggap jihatin har, atau di kitab lain disebut qutrun har. Adapun yang contoh jihatin baridah, daerah dingin, adalah misalnya Syam. Para ulama contohkan seperti ditegaskan Al-Imam Ibnu Hajar. Contoh, dan itu enggak termasuk, tidak terjadi air musyammas di situ meskipun kena matahari dan poin-poin lain terpenuhi. Kemudian ada lagi nama jihatun mu'tadilah atau qutrun mu'tadil, wilayah yang tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, ya, sedang-sedang saja. Contohnya Mesir. Dicontohkan demikian oleh Imam Ibnu Hajar. Dan saya pernah bertanya pada guru saya, Fadlatul Syekh Sa'id Al-Jabiri, semoga Allah menjaga beliau, dalam pengajian Minhajut Talibin, kitab Kanzur Raghibin, saya tanya, Jakarta bagaimana? Beliau pernah ke Jakarta. Dan beliau Jakarta dan sekitarnya, sebut saja Jabodetabek, mungkin maksud beliau begitu. Termasuk berarti Tangerang misalnya, Bekasi. Ini contoh saja ya. Kata beliau itu masuk jihatun harrah atau qutrun har. Masuk wilayah panas, berarti terjadi kasus air musyammas di Jakarta dan sekitarnya. Masuk kota, rumah saya ada di Depok, ya. Dan
Saya ingat sekali contoh air musyammas yang pernah saya temui dalam kehidupan sehari-hari adalah berwudu di tempat wudu luar bagian depan Masjid Al-Hikam 2 di Kota Depok, dekat rumah saya. Dan dekat dekat kosan saya dulu. Waktu kuliah saya kosan pas depan masjid tersebut dan sering ngaji di masjid tersebut. Waktu itu masih bertemu dengan Kiai Haji Hashim Muzadi. Semoga Allah merahmati beliau yang masih hidup waktu itu dan sering isi pengajian juga. Itu di depannya dapat wudu, pipanya itu logam, pipanya dari logam, dan itu kena terik matahari langsung, dan matahari Depok lumayan ya karena tadi jihatun harrah, wajar ya. Kalau berwudu di situ siang-siang saya pernah ingat semua mau sholat zuhur ya, berwudu di situ, wah panas dari wudu di luar. Air musyammas makruh ya. Maka bagus wudu di dalam, ada di bawahnya. Ala kulli hal, intinya itulah contoh air musyammas, yaitu poin pertama kena sinar matahari, berarti panasnya bukan karena pemanas mesin, itu bukan air musyammas. Yang kedua, di jihatun harroh, di wilayah yang panas memang, bukan di Syam, bukan di Mesir misalnya, atau di Indonesia mungkin kita bisa kiaskan ke Bandung contoh atau jenisnya yang tidak panas. Dan juga penting poin ketiga adalah fi inain muntabi', harus di tempat bejana atau yang dilalui air atau air berada di situ terkumpul seperti pipa tadi, itu dari inain muntabi' ya, dari logam yang dibentuk ya, termasuk logam-logam pipa tadi. Dikecualikan logam kalau emas atau perak, karena dia, demikian para ulama katakan, dan insya Allah sesuai juga dengan sains, unsur-unsurnya tidak terkelupas, sehingga bahayanya yang dikhawatirkan dari air musyammas itu tidak terwujud kalau dia dari emas dan perak. Tapi ini terlepas dari hukum menggunakan bejana emas perak ya, terlepas dari hukumnya. Tapi demikian adanya. Air, kita bicara airnya apakah musyammas atau tidak. Kemudian poin keempat adalah fi badanin. Berarti 4 poin. Fi badanin, di badan. Berarti kalau digunakan untuk mencuci baju, mencuci mobil tidak makruh. Oke. Dalilnya banyak, tapi sekali lagi kita sudah konsisten ya, atau komitmen di majelis ini tidak fokus pada dalil, kecuali kalau tidak sengaja atau sangat dibutuhkan sekali. Intinya adalah bahwa secara kesehatan pun sudah dibuktikan. Ada dokter Islam namanya Ibnu Nafis ya, dokter terkenal, salah satu ilmuwan besar Islam yang hidup di abad ke-7 Hijriah. Beliau buat penelitian bahwa air musyammas memang membahayakan kesehatan kulit, maka dijauhi. Makruh. Konsekuensi dari makruh dan makruhnya makruh tanzih adalah wudunya sah. Oke, kembali ke matan. Duna thawbin, berarti kalau digunakan pada baju tidak mengapa, tidak makruh. Wa tazulu bit tabridi, dan kemakruhan ini pun hilang dengan kalau didinginkan. Jadi air tadi seandainya bisa dipindahkan ke bejana lain, kemudian jadi reda dinginnya, misalnya contoh. Atau di bejana tersebut juga, tapi kemudian didinginkan ya sampai mendingin gitu ya, itu tidak makruh lagi karena sudah kehilangan poin-poin tadi. Jadi kita boleh tambahkan poin kelima lah, jadi 5 poin. Air dipanaskan dengan matahari di wilayah yang memang panas, di bejana dari logam selain emas dan perak, digunakan di badan dan masih panas. 5 poin. Para ulama sebutkan juga bahwa pada akhirnya ini kalau ada air lain maka makruh. Tapi kalau tidak ada air lain, hanya ada air musyammas, dan kita mau sholat ya, maka jadi harus menggunakan air tersebut ya. Apalagi kalau nggak ada air lagi, nunggu sampai waktu sholat keluar misalnya, contoh demikian. Dan termasuk juga yang makruh digunakan tapi sah, makruhnya juga makruh tanzih, adalah menggunakan air di wilayah yang bekas azab, seperti di daerah Al-Hijr, Samud di utara Arab Saudi ya. Kemudian di wilayah kaum Lut, tempat azab kaum Lut itu di Danau Laut Mati ya, atau sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab.